Kelihatan, Prof. Oke. Jadi kita akan bahas sedikit tentang ya mengulang dulu Bapak Ibu semua sudah pernah dapat ya ini tentang pengertian organisasi dan manajemen ya. Ya ini kita tengok aja ya bahwa pengertian organisasi ya kalau yang kita kenal itu banyak sekali ahlinya di situ ya. Ada Stoner, ada James Money ya, kemudian ada Bernard, ada Stephen Robin ya dan lain sebagainya. Masing-masing mempunyai persepsi yang berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan kalau Stoner itu bahwa suatu organisasi itu suatu pola hubungan melalui orang-orang di bawah arahan atasan ya. Tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini artinya di situ ada aktivitas ya hubungan antara para anggota yang ada di organisasi. Nah, jika ada anggota-anggota yang seperti itu melakukan hubungan dan lain sebagainya itu untuk mencapai suatu tujuan, nah itu yang disebut organisasi ya. Monet mengatakan organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia. Nah, ini ya, dalam hal mencapai tujuan bersama. Jadi perserikatan, kumpulan ya. Kumpulan manusia, kumpulan orang dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Ya, ini mirip dengan Stoner ya. Tapi kalau Stoner itu fokus pada hubungan ya, pola hubungan. Nah, itu fokusnya ke situ. Kemudian Bernard, organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja. Nah, ini sistem aktivitas kerjasama. Jadi hampir mirip semua. Tujuannya memang ada kerjasama. Ya. Ada yang mengatakan tadi bentuk setiap perserikatan. Ya. Ini kalau yang Stoner tadi pola hubungan ya antar manusia ya tuh. Jadi masing-masing mempunyai persepsi yang berbeda-beda, tetapi intinya di situ melibatkan orang ya. Robin, nah itu organisasi merupakan suatu kesatuan ya, kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, ini agak spesifik ya yang dikemukakan oleh Robin ini. Jadi memang di sini disebut bahwa organisasi itu suatu entity ya yang dilakukan secara sadar. Nah, ini suatu entity sosial yang dilakukan secara sadar, ya, dikoordinasikan secara sadar. Jadi intinya melibatkan orang-orang, ya, sehingga ada kegiatan yang melibatkan orang banyak itu dapat dikatakan organisasi, ya. Apalagi dalam melibatkan seseorang, orang-orang banyak itu ada pimpinannya, ada yang mengarahkan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa disebut organisasi. Memang kalau kita telah lebih jauh, ya, organisasi itu merupakan bentuk partisipasi sebetulnya. Ya, ada sekelompok orang, tapi tidak ada partisipasi, berarti itu masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini prinsipnya organisasi itu ada kegiatan atau ada partisipasi dari masing-masing anggotanya. Setiap individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang ada di dalam organisasi. Ya. Agar dapat berinteraksi secara efektif, setiap individu bisa berpartisipasi pada organisasi yang bersangkutan. Dengan berpartisipasi, setiap individu dapat lebih mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan. Nah, itu intinya seperti itu. Makanya di dalam suatu organisasi nanti akan diperlukan suatu seorang pimpinan yang bisa bisa membimbing, bisa mengorganisir semua orang yang ada di kesatuan
organisasinya tersebut. Ya. Partisipasi, ya, prinsipnya apa? Ya, partisipasi itu didefinisikan sebagai keterlibatan mental. Nah, ini ada keterlibatan mental, keterlibatan pikiran atau emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok. Ini penting, ya. Jadi di situ ada keterlibatan katakanlah mental yang secara universal. Ya. Jadi ada pikiran, ada emosi, ada perasaan. Ya. Di situ bekerja bersama-sama, ya, dalam suatu kelompok untuk memberikan sumbangsaran, ya, terhadap apa yang akan dituju. Intinya seperti itu. Ya, jadi partisipasi. Nah, jika ada suatu organisasi tidak ada partisipasi, ya, atau katakanlah partisipasinya kecil, ya, organisasi tidak akan bisa maju dengan baik. Apalagi organisasi sekolah. Ya, ada organisasi sekolah. Ini tadi keterlibatannya mental, spiritual, atau pikiran, emosi, perasaan, perbuatan, atau yang lainnya. Ya. Intinya satu, itu tadi, untuk mencapai tujuan yang akan diharapkan. Ya. Makanya bahwa di suatu organisasi seperti ini yang penting. Kedua sumbangsaran, lalu yang ketiga tanggung jawab. Ya. Ada rasa sense of belongingness, ya, sense of belongingness, ya, yang di situ kalau bahasa Jawanya itu bisa diistilahkan ikut handarbeni, ya, punya rasa handarbeni dalam suatu organisasi itu. Nah, tergantung itu, ya, tergantung komitmennya, tergantung actionnya, ya, di dalam suatu organisasi, ya, partisipasinya dan lain sebagainya. Ya. Ini kalau menurut teorinya pikiran. Maksudnya seperti ini, psychological partisipasi, ya. Kalau tenaga itu physical partisipasi, ya. Ada pikiran dan tenaga, ada keahlian, ada mungkin ada uang. Nah, ini bentuk sih. Hanya kita perlu lihat, ya. Nanti kalau organisasi yang kita bangun itu misalkan organisasi lembaga diklat vokasional, nah apakah 1 sampai 6 itu perlu dilakukan partisipasi 1 sampai 6 ini. Jadi diskusi bagi Anda semua. Nah, kalau kita melihat, ya, bentuk-bentuk organisasi yang secara sederhana ini, ya, secara sederhana, ada organisasi politik, ya, ada organisasi sosial, ada organisasi mahasiswa, ya, sampai pada organisasi agama. Nah, ini semua kan melibatkan komunitas, ya, melibatkan komunitas.
Jika sesuatu melibatkan komunitas, maka diperlukan leader. Nah, sehingga di dalam organisasi itu memang yang paling berperan itu adalah pimpinannya. Ya, pimpinannya seperti apa? Nah, apakah pimpinan itu bisa mengelola dengan baik? Nah, itu perlu juga di telaah yang mendalam. Ya. Kalau organisasi seperti apa ini? Struktur organisasi yang ada di sekolah misalkan ini ada bentuk seperti ini. Ya. Ada dirut, ya, direktur utama, ada asisten direktur 1, ada sekretaris direktur, ada kepala akademik misalnya, ada kepala organisasi kepegawaiannya, ada kepala yang menyangkut misalkan kegiatan kemasyarakatannya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini macam-macam. Ya. Nah, ini seperti ini itu bisa dikatakan ini sebagai struktur organisasi. Mungkin kalau di organisasi politik, organisasi mahasiswa mungkin berbeda istilah-istilah yang dipakai. Tapi pada prinsipnya dalam suatu organisasi diperlukan seorang direktur, ya, pimpinan, ya, sebagai direct, sebagai nya. Nah, itulah secara simpel itu organisasi. Sehingga kalau kita bicara organisasi, kita punya lembaga diklat vokasional itu ya organisasi. Organisasi yang sekolah punya organisasi ya. Ada sekelompok orang, ya. Kalau kita bicara organisasi, katanya organisasi kegiatan untuk tujuan sama. Itu di sekolah itu apa saja? Ada organisasi guru, organisasi pegawai dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya. Nah, organisasi-organisasi itu memang harus dipimpin oleh seorang direktur, ya, seorang pimpinan, ya. Nah, pimpinan akan bertanggung jawab mengelola atau membuat organisasinya itu lebih maju, ya. Jadi kalau di sekolahan bisa terjadi banyak organisasi, ya. Ini KA ini membawai organisasi A, KB membawai organisasi B, KC membawai organisasi C. Jadi seperti itu, ya. Nah, sekarang apa peran organisasi? Nah, peran organisasi itu memang harus bisa menentukan, menyeleksi, menyusun, merencanakan siapa-siapa yang akan bertanggung jawab dalam suatu organisasi itu. Nah, misalnya siapa yang harus jadi ketua, ya, siapa yang harus menjadi direktur, siapa yang menjadi manajer, misalkan, ya. Jadi manajer itu yang mengelola suatu kegiatan organisasi, ya, dibutuhkan seorang manajer, ya. Nah, ini yang menentukan siapa? Nah, ini tentu saja karena ini masalah komunitas, ya, yang menentukan adalah komunitas sosial yang ada. Jadi kalau di sekolah, ya sekolah, kalau di sekolah vokasi, siapa ya komputernya. Jadi ini kalau kita melihat susunan suatu organisasi secara umum, ya, kalau bicara ketua ada
wakil ketua, ada wakil ketua. Kalau di sini disebut kepala sekolah, di sini ada wakil kepala sekolah. Kalau di sini disebut direktur sekolah vokasi, di sini ada wakil direktur sekolah vokasi, dan seterusnya. Ya, ya masing-masing mempunyai anak buah yang ngurus kegiatan dari organisasinya itu sendiri. Kemudian ada seksi-seksi yang terlibat di dalam operasionalnya. Ada seksi 1 punya orang, seksi 2 punya sekelompok orang, dan seterusnya. Ya, seksi 6, seksi 7, dan seterusnya. Jadi ini kalau kita lihat pengelompokannya, ya, organisasi bisa seperti itu, ya, bisa seperti ini. Ya ini contoh aja lah, contoh. Jadi yang bentuk lain mungkin juga ada. Nah lalu dalam suatu organisasi, ya, yang di situ ada presiden direktur, ada asisten direktur, ada sekretaris direktur, ada kepala, ada ketua, ya, dan lain sebagainya, kepala bagian A, kepala bagian B, kepala bagian C. Semuanya ini kan digalang untuk mencapai tujuan. Nah, organisasi ini bisa berjalan dengan baik jika ada pengelolaan. Ya. Dalam rangka mencapai tujuan itu apa yang harus direncanakan? Ya. Dalam rangka mencapai tujuan apa yang harus diorganisasikan? Ya. Apa yang diarahkan? Ya. Apa yang harus diawasi dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya kan dalam suatu organisasi itu diperlukan fungsi-fungsi manajemen yang harus bekerja di dalamnya. Nah, itu nanti akan membuat suatu organisasi itu menjadi bisa maju, bisa cepat dalam mencapai tujuannya. Jadi harapannya seperti itu. Nah, lalu apa kekuatan organisasi itu? Ini yang perlu di falsafah ini gampang-gampang susah, ya. Together, ya, everyone achieve miracle. Ya. Jadi together itu maksudnya ada melibatkan berbagai orang, ya, yang bergerak bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan. Ya. Jadi everyone itu masing-masing harus siapapun itu berpartisipasi dalam kegiatan berorganisasi dalam rangka mencapai akan menggapai suatu tujuan. Maka harus dipimpin, ya, harus ada dipimpin, harus ada tindakan-tindakan yang cerdas, cepat, ya, sehingga apa yang dihasilkan itu mungkin akan menjadi hal yang sangat, katakanlah, cita-citanya tidak begitu tinggi, tapi ternyata kalau digerakkan secara bersama, maka hal-hal yang sangat miracle itu bisa tercapai. Ya. Jadi memang leader itu harus mempunyai big dream ini. Ya. Nah, tapi big dream ini juga ada keterbatasan, masalah sumber daya. Nah, ini. Maka untuk mencapai big dream itu, maka perlu dibuat suatu tim yang di sini diakronimkan tim itu, kecuali tim yang bentuk tim beneran, tapi tim itu mempunyai akronim seperti ini: together, everyone, achieve, and miracle. Ya. Nah itulah organisasi. Ya. Detailnya seperti apa silahkan, ya, membaca buku-buku yang terkait dengan organisasi. Nah, lalu manajemen, ya, kita tadi di sini, ya, bahwa organisasi ini akan berjalan atau tidak, yang di dalamnya itu siapa saja yang terlibat, ya, itu memang harus dikelola,
ya. Ada perencanaan, ada organizing, ada leading, ada controlling, ya. Makanya di sini dalam suatu organisasi harus ada seorang pimpinan, ya. Atau katakanlah dalam organisasi kecil ada seorang manajer yang membawai para anggotanya itu. Nah, banyak sekali, ya, ahli-ahli yang mengatakan atau tentang pengertian manajemen itu, ya. Ada yang menyebut ini bahwa manajemen itu sebagai suatu seni, ya. Artinya tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain dengan melibatkan berbagai strategi, ya, cara dan metode. Kemudian ada juga, ya, yang menyebutkan bahwa manajemen merupakan ilmu sekaligus seni. Jadi di dalam suatu manajemen ada kegiatan. Yang kegiatan itu tidak bisa disebut sebagai kegiatan yang tanpa dasar. Ya, mesti ada dasar-dasar ilmiahnya. Maka dia dapat disebut juga di sini sebagai wadah ilmu pengetahuan, ya. Sehingga manajemen bisa dibuka secara umum, benar dia misalnya itu. Nah, itu bisa dibuktikan. Lalu Stoner itu punya istilah sendiri, ya. Jadi kalau Stoner, bahwa manajemen itu merupakan proses dalam membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta memimpin berbagai usaha dari para anggota atau entitas yang ada di sekelilingnya. Usaha dari anggota, entitas atau organisasi yang ada di lingkupnya. Ini Stoner. Banyak lagi, ada Cons. Cons itu menyebutkan bahwa manajemen itu suatu seni yang produktif, ya, yang didasarkan pada suatu pemahaman ilmu. Artinya dalam merencanakan, mengorganisasi dan sebagainya itu ada dasarnya. Jadi tidak asal membuat dasar seperti itu. Jadi ada dasarnya. Nah, seninya ya ada seni hubungan antar manusia, ada seni dalam memimpin, dalam mengelola suatu komunitas, yaitu seni, ya. Itu tidak bisa hanya dicerna secara teoretik, tapi dibutuhkan seni. Bagaimana mengendalikan anak buah, bagaimana memberi tugas anak buah supaya anak buah bisa mengerjakan tugasnya, itu tidak mudah. Yang manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan lain sebagainya, serta pengendalian, pengawasan. Nah, itu. Jadi ini sudah istilahnya mengerucut, mulai dari Con itu sudah mengerucut. Wilson, manajemen sebagai sebuah rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para anggota organisasi, nah, dalam upaya mencapai sasaran organisasi, ya, sama betulnya. Nah, fungsi manajemen tadi kan ada macam-macam. Ongli-angli, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada penyusunan, bahkan ini masih ada penyusunan, ada pengarahan, serta ada pengendalian. Tapi di sini tadi ada yang menyebutkan tidak. Nah, ada, ini menurut Stoner, ya, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta memimpin berbagai usaha. Nah, jadi itu merupakan unsur-unsur yang ada pada, atau katakanlah fungsi-fungsi yang ada pada manajemen. Sehingga dari ini kalau kita lihat, ya,
fungsi-fungsi manajemen itu ada yang 4, ya, organizing, leading, controlling, planning. Ini pun beda-beda. Jadi ini planning, organizing, directing, controlling, beda. Ini leading, di sini directing. Ya, sama-sama sebetulnya. Tapi leading fokus pada mimpinnya, mengarahkannya. Ya, directing juga mengarahkan, ya, memberi arahan, mengarahkan. Nah, yang bertugas memberi arahan siapa? Nah, mestinya semua yang terlibat, tidak hanya pimpinan. Tapi pimpinan-pimpinan yang di organisasi masing-masing bisa melakukan directing, ya, atau leading. Ya. Lihat, tapi ini fungsi memimpinnya ini lebih kuat daripada directing. Ini mengkang. Ada juga yang seperti ini, ya, planning, organizing, actuating, controlling, evaluating. Jadi ada berapa itu, ada 4 fungsi, tapi ada yang 5 seperti ini. Jadi memang ini bisa juga berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Tapi inti yang dipakai untuk memberikan kegiatan itu sendiri dan untuk mencapai tujuan. Jadi seperti itu. Maka ini juga banyak digunakan. Yang sederhana ya hanya 4 ini tadi, ya, planning, organizing, leading, controlling, tapi atau planning, organizing, directing, controlling. Controlling ada, ya, lebih kompleks lagi. Rencanakan, durasi bukannya dilakukan, kemudian dikontrol, ya, jalan atau tidak dalam rangka tujuan, nah, itu perlu dievaluasi. Jadi seperti itu. Maaf ini hujannya, ya, kedengar. Sedikit terdengar. Ya. Prof. Ya, yang penting itu. Jelas, Prof. Jelas, Prof. Ini ada juga, ya. Nah ini misalkan, ya. Nah tentu saja planning, organizing, leading, controlling itu tadi, ya, itu kan kayak memutar. Jadi kayak memutar kegiatan itu terus, ya, perlu direncanakan, ya, kemudian diorganisasi, ya, kemudian mungkin dalam ini sudah bentuk kegiatan, ya, implementasi atau actuating itu tadi. Tapi ini ada leading, nah ini beda-beda ini. Jadi ini planning, organizing, leading, controlling, ya. Setelah di planning, di organisasi, tapi setelah di organisasi mestinya kan dilakukan, ya, atau di actuating tadi. Tapi di sini enggak, ya. Tapi langsung leading, controlling. Nah ini tentu saja ini semua kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai tujuan, ya. Jadi efisiensi, ya, efektivitas dan efisiensi itu perlu diketahui dengan sumber yang ada. Jadi sumber daya manusia, sumber daya yang ada di organisasi itu difungsikan semua dalam rangka menuju tujuan yang akan dicapai. Syukur dengan sumber yang ada, tujuan bisa tercapai dengan baik, itu berarti efektif, ya. Nah, syukur, ya, dengan sumber-sumber yang ada terbatas, tapi semua bisa berjalan, tujuan bisa dicapai. Itu namanya efisiensi, ya, efisien dan efektif, ya. Efisien itu dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang ada,
ya. Tetapi kalau efektif itu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan itu sudah terpenuhi atau belum. Ya. Syukur terpenuhi berarti efektif, ya. Modalnya seadanya berarti efisien, ya. Jadi itu tugasnya pimpinan nanti kalau melakukan suatu fungsi manajemen. Nah, ini harus di apa ya istilahnya, harus diperhitungkan dengan sangat baik, harus dianalisis dengan sangat baik. Lalu apa itu fungsi-fungsi manajemen? Ya, itu tentu saja merencanakan apa yang akan dituju. Nah, tentu saja selain apa yang akan dituju, goalnya, tapi strateginya juga dibuat, ya. Jadi di sini strategi, ya, kemudian target, ya, tujuan dan target itu memang perlu direncanakan, ya, perlu direncanakan, ya. Dalam rangka mencapai tujuan atau target itu strateginya seperti apa, modal dasarnya seperti apa, dan sebagainya itu memang harus direncanakan. Ya. Nah, kalau sudah direncanakan itu di organisasi. Ya. Organisasi merupakan suatu proses yang meliputi bagaimana taktik serta strategi. Nah, ini. Nah, ini penting. Ya. Bagaimana taktik serta strategi yang sudah dirumuskan atau direncanakan, ya, digambarkan pada sebuah struktur organisasi yang tangguh. Nah, bisa bekerja secara efisien tadi dengan modal apa adanya, ya, orang apa adanya, ya, tapi tujuan bisa tercapai. Ya. Jadi efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Nah, ini dari dua aspek tadi, ya. Kemudian yang pengarahan, tahap di mana program diimplementasikan. Nah, ini pengarahan itu tentu saja ditandai dengan implementasi program. Nah, ini ditandai dengan implementasi program ini. Jadi kalau programnya itu sudah dilakukan, nah tentu harus ada arahan. Nah, siapa? Ya semua pihak yang terlibat, ya, yang tujuannya ini memotivasi ini supaya bisa melaksanakan, ya, tujuannya. Ya tentu saja. Ya di sini di dalam implementasi itu tuntutannya apa? Produktivitas. Ya, bedanya di situ. Tuntutannya produktivitas. Lalu pengendalian. Pengendalian adalah menjaga proses, ya, yang sudah direncanakan, diorganisasikan, serta diimplementasikan. Dipastikan berjalan dengan semestinya sesuai target. Nah, ini yang penting. Jadi di dalam pengendalian itu memastikan apa yang sudah dilakukan, direncanakan, diorganisasi dan dilakukan itu memang sesuai jalannya dalam rangka mencapai target yang diharapkan. Nah, ini fungsi-fungsinya itu tadi. Ada actuating. Nah, ini. Ya. Dan ini ternyata, ya, setelah saya lihat berbagai fungsi manajemen, ada 7, ya, unsur-unsur atau fungsi-fungsi manajemen itu. Tapi ada yang pakai 4 saja, ada yang pakai 5, bahkan ada yang pakai 7. Ini 7 poin ini. Actuating itu pelaksanaan, ya, implementasi. Ya. Atau kalau di sini tadi bisa disebut ini sebagai organisasi yang sudah dijalankan, ya. Jadi actuating itu pelaksanaan atau proses penerapan suatu ide, rencana, konsep, strategi, ya,
gagasan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh ini kalau di perusahaan A memulai proses produksi pakaian. Para petinggi berusaha membimbing sumber daya manusia dan selalu memberi motivasi. Nah ini di dalam aktuating itu sudah ada istilahnya directing, ya, kegiatan mengarahkan dari seorang leader, termasuk motivating ini, ya, memberikan inspirasi, semangat, dorongan kepada bawahan agar melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, semua itu tadi jika sudah berjalan dan lain sebagainya perlu dilihat, ya, apakah jalannya baik atau tidak, lurus atau tidak, ya, maka harus ada yang namanya evaluasi. Merupakan fungsi untuk memberikan umpan balik penilaian dalam berbagai kegiatan, ya, serta menilai sejauh mana, ya, usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah itu, ya, ada 7 fungsi, ya. Yang ini mungkin masing-masing kalau menerapkan fungsi-fungsi manajemen seorang pimpinan atau direktur dalam rangka melaksanakan fungsi manajemen, ya, mungkin bisa 4-5 dari 7 yang ada ini. Mana yang sesuai, mana yang perlu dipilih, ya. Makanya di sini tadi ada yang planning, organizing, actuating, controlling, evaluating. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga yang hanya planning, organizing, directing, controlling, ya. Jadi banyak sekali persepsi-persepsi dari para ahli. Nah, lalu apa bidang-bidang yang ada pada manajemen itu? Ya. Ada manajemen produksi, ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, ada manajemen personalia, ada manajemen administrasi, ada manajemen sekolah. Nah, itu kalau di pendidikan. Nah, ini masing-masing kan mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Nah, ini kebetulan yang saya adopsi ini dari dari perusahaan, ya, atau area bisnis, ya. Ini kalau di sekolah ya ada manajemen sekolah, ya, ada manajemen sekolah yang di dalamnya juga ada fungsi-fungsi yang harus dilakukan manajemen sekolah. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu semua bisa melihat manajemen sekolah suatu lembaga pendidikan kejuruan itu seperti apa, nah, manajemen sekolahnya. Nah, itu nanti bisa ditengok. Baik. Nah, dalam manajemen itu memang ada istilahnya ada grade atau ada tingkatan, ya. Ada tingkatan yang itu dibedakan menurut tugasnya masing-masing. Umumnya manajemen mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sama. Mengelola, semuanya mengelola. Hanya yang dibedakan siapa yang dikelola dan tingkat mana pengelolaan yang dilakukan, yang membedakan di situ. Maka di sini ada 3 istilah, ya, yang sering ada 3 tingkatan level manajemen. Ada top level manajemen. Nah, ini kalau dilihat dari fungsi manajemen yang asli, ya. Jadi manajemen menurut kriteria suatu organisasi bisnis misalnya seperti itu. Ada top level manajemen, itu manajer puncak, ya, orangnya disebut manajer puncak. Ada middle level management. Nah, ini sebagai sebagai jembatan, ya, informasi dari top management kepada lower management. Lower management itu adalah manajemen di tingkat operasional, ya, di level bawah. Ya, kalau di sekolahan ya ini guru-guru, ya, kepala-kepala lab itu termasuk
lower level management, middle level managementnya, misalnya kaprodi, ketua jurusan, nah itu bisa disebut sebagai middle level management. Kemudian top level manajemennya itu di tingkat direktur, ya, di tingkat direktur. Oke. Nah, manajemen puncak atau top level manajemen. Ini kalau kita lihat secara teoritik, ya, dari segi manajemen bisnis atau bidang-bidang usaha, ya, umumnya terdiri dari direksi, terdiri atas direksi, lalu ada CEO, ya, Chief Executive Officer, kemudian ada GM, General Manager, atau yang sering pula disebut Presiden Direksi, Presdir. Nah, ada tiga itu, ya. Nah, tugasnya apa? Menentukan rencana, tujuan, kebijakan, ya, suatu perusahaan atau lembaga, ya. Kemudian bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen yang di bawahnya. Jadi top level itu membawai middle dan lower management, ya. Memobilisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan, ya, SDM-nya, sarana prasarananya, ya, kemudian sumber-sumber yang lain, misalnya keuangan dan lain sebagainya, itu harus bisa dimobilisir, ya, secara aktif sehingga tujuan bisa dicapai. Manajemen puncak juga sering disebut otaknya suatu organisasi, atau katakanlah sebagai, atau disebut administrator. Artinya itu yang merencanakan, yang itu manajemen puncak. Mempersiapkan rencana jangka panjang perusahaan. Nah, ini kalau di perusahaan jangka panjang perusahaan, kalau di lembaga pendidikan ya jangka panjang lembaga pendidikan. Ini besok akan dibuat apa, diarahkan kemana dan sebagainya, itu juga harus jelas. Nah, kemudian manajemen puncak mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang maksimal, nah, itu jelas. Manajemen puncak merupakan otoritas tertinggi pada sebuah organisasi. Manajemen puncak memerlukan keterampilan konseptual yang lebih dibanding dengan keterampilan secara teknis. Jadi memang di sini karena otaknya, ya, otaknya suatu lembaga, maka itu yang dipersyaratkan adalah pikirannya, ya, akalnya, dan lain sebagainya. Nah, lalu manajemen tingkat menengah itu apa tugasnya? Yaitu menjalankan perintah kebijakan, ya, atau rencana yang sudah disusun oleh manajemen puncak, memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak. Dia kan yang tahu lapangan, paling tidak membawai sektor lower management, jadi ngerti lapangan, sehingga kalau ada sesuatu, nah itu ada saran yang diberikan kepada top management. Kemudian mengkoordinasi seluruh aktivitas dari semua departemen yang ada di bawahnya atau yang dikendalikannya, berkomunikasi dengan manajer puncak dan manajemen tingkat yang lebih rendah, mempersiapkan rencana jangka pendek. Nah, ini kalau jangka pendek bisa direncanakan oleh manajemen tingkat menengah, tapi kalau jangka panjang itu biasanya yang merencanakan manajemen tingkat atas. Mempunyai keterbatasan tanggung jawab dan wewenang. Jadi karena dia masih dalam kendali manajer puncak, maka dia juga tidak bisa secara bebas menggunakan wewenang dan tanggung jawabnya itu di luar wewenangnya.
bertanggung jawab secara langsung kepada dewan direksi. Ya, membutuhkan keterampilan yang lebih manajerial serta teknis. Nah, ini dituntut. Jadi manajerialnya juga ada, tapi teknisnya juga ngerti, karena ngerti di apa di level di bawahnya dia juga harus ngerti dua-duanya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang low level manajemen apa? Ini bisa disebut manajemen lini pertama atau bisa disebut low level management. Itu tingkatan manajemen yang paling rendah ya, dalam suatu organisasi, yang tentu saja ini berhubungan langsung dengan orang-orang yang bekerja di lini paling bawah, ya, operator katakanlah. Kalau di suatu perusahaan atau industri itu berkaitan langsung dengan operator. Tugasnya apa? Mengarahkan karyawan atau pekerja, mengembangkan moral kepada para karyawan, menjaga hubungan yang baik ya, antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja, menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen. Ya. Jadi dia yang berhubungan langsung dengan level yang ada di bawahnya. Jadi seperti itu. Lalu apa keahlian manajemen? Yaitu dituntut ada keahlian teknik, ya, technical skill, keahlian interpersonal skill, ya, karena kan hubungannya dengan orang banyak, ya, dengan bawahannya, dengan koleganya, dengan partner kerjanya, ya. Kalau kepala sekolah ya dengan kepala sekolah lainnya, dengan kepala dinasnya, ya, dengan lembaga-lembaga industri, ya, itu kan diperlukan keahlian interpersonal, bagaimana menjalin, bagaimana akan merekatkan hubungan dan lain sebagainya, bagaimana akan menjalin kerjasama. Nah, itu kan dibutuhkan apa interpersonal skill. Beda kalau orangnya kaku, ya, cara berpikirnya kaku, ya. Nah, nanti nggak banyak ya, teman yang mau diajak kerjasama. Lalu yang ketiga keahlian konsep, ya, atau conceptual skill. Jadi harus punya daya konsep yang tinggi, ya, bervisi ke depan, ya, moderat dan lain sebagainya. Ya. Lalu keahlian tambahnya apa yang perlu dikuasai? Keahlian diagnosis, ya. Jadi kalau suatu lembaga, suatu sekolah, suatu perusahaan punya penyakit, ya, itu perlu didiagnosis apa penyakitnya. Katakanlah misalnya produktivitasnya turun. Nah, kalau di sekolah produktivitas lulusan, ya. Kalau di lembaga pendidikan, kalau di perusahaan produktivitas produk yang dihasilkan. Nah, itu bisa diketahui. Nah, itu didiagnosis. Kenapa menjadi rendah, ya, kenapa tidak produktif dan lain sebagainya, itu perlu didiagnosis. Lalu keahlian komunikasi, nah ini itu tadi, misalkan untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, ya, itu harus dikuasai, apalagi dengan level-level yang ada di bawahnya. Kemudian ada manajemen waktu. Nah, ini bisa mengatur kapan saya harus fokus ke masalah A, kapan saya harus fokus ke masalah B, dan seterusnya. Itu manajemen waktu itu perlu dikelola dengan baik, sehingga nanti kalau misalkan ada suatu kerjasama atau katakanlah ada teamwork yang harus bersama dengan perusahaan atau lembaga lain, maka waktu ini akan sangat menentukan. Lalu yang keempat, keahlian pengambilan keputusan. Itu harus berwawasan, harus bijak, ya. Oke, kemudian apa skill-skill yang itu tadi, ya, ada conceptual skill itu top manager, human skill itu middle manager, technical skill itu lower
manajemen ya. Ini levelnya seperti supervisor atau operator lah ya. Technical skill. Ada 6 kompetensi inti ya manajerial yang harus dikuasai oleh seorang manajer atau pimpinan. Ya, communication kompetensi ya. Komunikasi, kemudian kompetensi dalam administrasi dan perencanaan ya. Kemudian kompetensi dalam hal teamwork ya. Kompetensi dalam hal strategi pelaksanaan, kemudian kompetensi yang sifatnya multikultur ya. Kemudian kompetensi mengelola dirinya sendiri. Nah, itu kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang manajer. Nah, tujuan manajemen sebaiknya ditetapkan secara realistis. Nah, ini tuntutan. Rasional, logis, serta ideal berdasarkan kepada fakta atau data. Nah, ini potensi serta kemampuan yang dimiliki dan juga tidak saling bertentangan dengan nilai sosial, moral, agama maupun peraturan pemerintah. Nah, ini ya dalam rangka untuk mencapai tujuan itu juga harus jelas ya. Tujuan itu harus jelas apa yang akan saya lakukan dalam pengelolaan ini. Nah, itu harus jelas. Tujuan manajemen menurut Terry adalah tujuan yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan dan memberi arah kepada seorang manajer yang meliputi 4 hal pokok, yaitu tujuan, skopnya, luasannya, ya, areanya, lalu kepastian, kemudian arah. Nah, ini menurut Terry. Nah, kalau berdasarkan tipe tujuan, itu tujuan manajemen itu ada yang tujuannya profit, ada yang tujuannya service, ada yang tujuannya sosial, ada yang tujuannya personal. Nah, ini kalau perusahaan. Tapi kalau di lembaga pendidikan, apakah juga profit tujuannya? Kalau menyangkut profit, yang profit apanya? Katakanlah lulusannya mungkin bisa. Kalau service, bisa enggak? Service itu layanan, ya, layanan suatu lembaga diklat. Nah, itu dituntut juga. Sosial dituntut juga. Apalagi ini diklat ini didirikan untuk kepentingan kepentingan sosial yang ada di sekitarnya. Kemudian personal objektif, ya kalau sekolah wajib. Nah, lulusannya harus bisa bekerja, mempunyai kompetensi, ya, sesuai dengan standar kompetensi yang dibakukan, misalkan seperti itu. Kalau berdasarkan prioritas, ya, ada sasaran primer. Ya, sasaran primer itu sasaran yang paling utama. Lalu sasaran sekunder, ikutannya apa. Kemudian ada sasaran individual. Lalu ada sasaran sosial. Kadang suatu lembaga membutuhkan ini tujuan ini semua. Ya, lembaga pendidikan semua ini dipakai. Lembaga pendidikan. Kalau jangka waktu, ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, ini kalau di lembaga diklat, ada nggak seperti ini? Mungkin ada juga. Ya. Misalkan lembaga diklat ini 10 tahun ke depan mau seperti apa? Nah, ini. Mau seperti ini. Yang sudah melek ya, Industrial 4.0, yang sudah melek Society 5.0, misalkan seperti itu. Nah, itu tujuan-tujuan bisa dikembangkan. Ya.
Ini ada pertanyaan, seperti apa organisasi dan manajemen di pendidikan vokasi atau kejuruan? Nah, itu kira-kira seperti apa? Nah, ada yang bisa menyebutkan singkat? Oke, nanti bisa dicermati sendiri. Nah, ini pengertian organisasi dan manajemen ya. Saya nggak bisa menjelaskan secara rinci, detail ya kepada masing-masing poin-poin itu ya. Karena itu tadi, ini sudah minggu ke-13 ternyata ya. Anda baru dapat 9 materi, 10 ini dengan ini ya. Berarti paling tidak harus ada 3 lagi. Nah, ini saya tambahkan 1 lagi. Kita sudah mengenal organisasi, mengenal manajemen secara singkat. Nah, ini kita akan mengenal kepemimpinan. Nah, akan mengenal kepemimpinan. Nah, ini kepemimpinan ini saya sarikan dari buku ini, Not Bosses but the Leaders ya. Jadi di sini menceritakan seorang pimpinan itu jangan seperti bos saja, tapi harus bisa memimpin, mengarahkan, leader. Ya, ini How to Lead the Way to Success ya. Ini dari buku yang dicetak oleh Talbot Adair dari Singapura ya. Nah, oke ya, ini sekarang kepemimpinannya. Jadi tadi ada manajer, lalu ada manajemen, ada organisasi, lalu sekarang kepemimpinan. Nah, leadership dan manajemen. Nah, ini kalau kita lihat sepintas ya. Leadership itu bagian dari manajemen. Lalu leadership itu merupakan sesuatu hal yang penting di dunia, ya, the most personal thing in the world, ya, leadership, kepemimpinan. Nah, leadership itu juga harus action, tidak hanya posisi yang disenangi. Artinya tidak senang jabat tapi tidak senang kerjaannya. Nah, seperti itu. Ya, ini konsep leadership. Ya, konsepnya apa? Ya, leadership, kepemimpinan itu konsepnya dalam menjalankan tugasnya ada unsur yang mengikuti atau fungsi yang mengikuti. Itu konsepnya direction, ya, mengarahkan, inspiration, ya, memberikan motivasi, inspirasi, ya. Kemudian building team, ya, artinya bisa membangun suatu kerjasama yang baik, ya. Kemudian example, harus bisa menjadi contoh, ya. Leadership itu harus bisa menjadi contoh. Seorang leader harus bisa menjadi contoh, panutan bagi anak buahnya. Lalu yang nomor 5, akseptansi, ya. Jadi diterima oleh para anggota organisasi, itu diterima. Nah, jadi itu leadership. Jadi kalau manajemen, alat pengendali suatu sistem manajemen itu. Ya, lalu ciri pokoknya memberdayakan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Memberdayakan. Ya. Nah, fungsinya ada planning, organizing, doing, coordinating, controlling. Itu ya, antara leadership dan manajemen. Lalu sekarang orangnya, leader dan manager. Ya. Nah, di dalam leader itu tugasnya apa? Mengelola pertumbuhan, manage growth, ya. Manage growth.
Apa yang harus dilakukan? Melakukan fungsi direksi, inspirasi, building team, example, dan acceptance. Ya. Keterimaan di antara para anggota atau anak buahnya. Nah, tugas yang kedua, memberdayakan tim untuk selalu di depan. Nah, ini leader, pemimpin. Ya, leader itu pemimpin. Kalau manager, apa? Managing, ya, mengelola perubahan. Nah, fungsinya apa? Planning, organizing, doing, coordinating, controlling. Nah, bertanggung jawab pada sumber daya, ya, uang yang digunakan, orang yang terlibat, mesin yang dipakai, bahan yang diproses, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bedakan antara leader dan manager. Ya. Nah, kadang-kadang leader dan manager ini pemakaiannya beda-beda. Ya. Pimpinan, tapi ada juga dua-duanya ada dalam suatu perusahaan itu ada pimpinan, tapi ada juga manajer, ada juga seperti itu. Kalau di lembaga diklat kan pimpinan, ya direktur, ya, tapi nggak ada istilah manajer. Ya, tapi fungsinya kalau berjalan ya sama, ya, menggunakan fungsi. Nah, manajer tugasnya apa? Mengatur dan menciptakan serta menjaga suatu perubahan, ya, managing tadi, demi majunya perusahaan yang dikelola. Kalau perusahaan, kalau lembaga pendidikan ya lembaga pendidikan yang dikelola. Bertanggung jawab pada pengelolaan dan pengembangan sumber daya, ya, seperti uang, orang, mesin, ya, bahan dan lain sebagainya. Berusaha menjaga mutu dan standarisasi produksi. Nah, itu. Ya. Kemudian menjaga keseimbangan modal investasi jika mengalami akan adanya inflasi. Nah, ini kalau di perusahaan. Kalau di lembaga pendidikan di sekolah ya kita menyesuaikan aja, ya. Di sekolah memang ada modal, itu ada, sumber daya itu ada. Punya SDM, punya sarana prasarana, punya kurikulum, punya uang, punya macam-macam, ya. Jadi mirip juga. Nah, menjaga mutu ada juga di lembaga pendidikan, yaitu mutu lulusan yang harus diketahui, ya. Lalu standar lulusan, apa kompetensi yang harus dikuasai, ya. Itu manajer. Nah, perubahan yang dimaksud di dalam kegiatan manajer itu menyangkut masalah tugas, ya, yaitu yang berpengaruh terhadap produktivitas. Kemudian menyangkut masalah SDM, yaitu mengenai pembinaan kerja terhadap tenaga kerja. Masalah teknologi, yaitu pengaruh jika terjadi perubahan teknologi. Menyangkut masalah struktur kerja, yaitu yang menyangkut masalah alur kerja, sistem komunikasi dalam suatu lembaga atau perusahaan. Yang secara garis besar perubahan ditandai dengan adanya sinyal-sinyal, ya. Bisa adanya perkembangan teknologi, ya. Bisa karena menyangkut masalah politik, ya. Bisa menyangkut masalah inflasi atau dan lain sebagainya. Nah, sekarang pemimpin, ya, pemimpin, leader adalah suatu pribadi yang sangat spesifik, ya. Most important thing in the world tadi, ya, atau most personal thing in the world, ya. Mempunyai ciri masing-masing yang berbeda. Tugasnya mengelola pertumbuhan, ya, manage growth. Ya. Pemimpin tumbuh dari seorang entrepreneur. Nah, ini kalau di perusahaan, ya.
Pengalaman di bidang kewirausahaan sudah mumpuni, perannya perusahaan membangkitkan kreativitas pikir, para pekerja juga sudah dikuasai dengan baik. Ini kalau di lembaga pendidikan ya entrepreneur dalam arti pengalaman-pengalaman mungkin ya punya pengalaman bekerja di industri sebelum jadi guru, ya, sebelum jadi instruktur, sebelum jadi dosen dan lain sebagainya. Ya, bisa seperti itu. Kepemimpinan, nah ini kalau tadi konsep leader pemimpin, nah sekarang kepemimpinan yaitu sifatnya adalah salah satu bagian dari tugas kegiatan manajemen, mengedepankan suatu tindakan bukannya suatu posisi. Nah ini mengedepankan suatu tindakan bukan posisi. Konsep tugasnya mengarahkan, memberi inspirasi, membangun suatu budaya kerja kelompok, memberi contoh sebagai seorang pimpinan, bisa diterima oleh kelompoknya. Ya, mengedepankan selalu unggul. Maka untuk pelaksananya diperlukan seorang pemimpin yang cakap di bidangnya. Nah ini. Jadi, seperti itu kepemimpinan. Kecakapan pemimpin seperti apa? Merupakan faktor utama bagi seorang pemimpin. Ya. Kecakapan dapat dipakai untuk mempengaruhi orang lain atau anak buah. Ya, terutama dalam rangka untuk mencapai tujuan, misalnya kemampuan mengarahkan, kemampuan dalam membangkitkan motivasi, ya, dan lain sebagainya. Dan kecakapan adalah salah satu syarat yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin. Nah, ini. Lalu kualitas seorang pemimpin seperti apa? Kualitas seorang pemimpin dapat diketahui dari perilaku yang dipimpinnya. Nah, ini dibalik ini. Ya. Jadi, jika anak buah mencerminkan perilaku yang positif, artinya berperilaku baik, maka pemimpin tersebut dapat dikatakan sebagai pemimpin yang berkualitas. Jadi kualitas seorang pemimpin itu akan terduplikasi kepada para anak buahnya. Nah itu. Makanya seorang pemimpin harus bisa menjadi example, ya, contoh tadi. Pemimpin yang berkualitas dalam melakukan tugasnya memerlukan ini keberanian, ketekunan, keteguhan, selain penguasaan pengetahuan yang dimiliki. Hal tersebut digunakan untuk mempengaruhi atau memberikan sugesti kepada anak buah, memotivasi anak buah, dan membangkitkan minat, ya, dari para anak buah yang dipimpinnya. Intinya seperti itu. Ya. Maka kualitas pemimpin itu kadang kita sering mendengar, ya, di dalam istilah-istilah yang terkait dengan kultur atau budaya itu banyak sekali istilah-istilah yang digunakan oleh seseorang untuk menyebut seorang pemimpin. Lalu apa efektivitas kepemimpinan? Kepemimpinan yang efektif mempunyai produk akhir yang merupakan suatu wujud pencapaian tujuan dan performa tim yang tinggi. Nah, bisa dilihat dari ini. Jelas dan realistisnya tujuan yang dibuat atau yang akan dicapai. Ya, clear, realistic, objektif. Kesadaran untuk ambil bagian dalam mencapai tujuan. Share sense of purpose. Memanfaatkan dengan baik akan sumber daya yang dimiliki, ya, best use of resources. Kemudian adanya suasana keterbukaan, ya, atmosphere of openness. Adanya evaluasi atau review tentang kemajuan yang telah dicapai. Ada review progress, ya, dapat membawa keluar dari berbagai masalah yang sangat sulit.
ya, ride out storm, dibangun berdasarkan pengalaman, ya, built on experience. Jadi seperti itu efektivitas seorang pemimpin. Ya, ini nggak usah ini komentar isi buku ini, ya. Ini buku ini dulu saya review, ya, kemudian saya tunjukkan. Nah, kita di istilah-istilah kultur atau budaya, kita sering melihat ini, ya. Ini saya hapus saja ini. Nah, kepemimpinan berdasarkan ajaran Hasta Brata. Nah, ini Hasta Brata. Hasta berarti 8, Brata berarti sikap atau laku yang diartikan, yang artinya 8 sifat atau laku yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik, ya. 8 Brata tersebut mengambil unsur-unsur yang ada dan terjadi di alam semesta. Nah, jadi ini kalau gelap, sorry. Saya buat hitam aja. Nah, apa saja ke 8 hasta itu di sini? Hasta pertama adalah unsur surya. Surya itu matahari, ya. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai sifat seperti matahari. Unsur kedua adalah unsur candra. Candra itu seperti bulan, ya. Seorang pemimpin bisa juga berfungsi sebagai bulan. Artinya dalam suatu kegelapan, seorang pemimpin bisa memberi pencerahan, ya, kepada anak buahnya. Kemudian yang ketiga itu adalah unsur kartika. Kartika itu bintang, ya. Bintang itu kalau bagi seorang nelayan itu bisa dipakai sebagai petunjuk arah. Nah, itu sama. Jadi seorang pimpinan harus bisa mengarahkan kemana anak buah akan bergerak, misalkan seperti itu. Lalu yang keempat unsur angkasa. Angkasa itu angkasa. Ya. Nah, ini menunjukkan keluasan, ya. Keluasan angkasa. Kalau dipandang tidak akan ketemu titik akhirnya di mana. Yang kelima unsur maruta. Maruta itu angin, ya. Angin mempunyai power, mempunyai kekuatan, ya. Tapi juga angin bisa membuat sejuk, ya, membuat nyaman. Lalu yang keenam samudra. Samudra itu laut, ya. Anda tahu laut, ya. Kedalamannya nggak bisa diduga, luasnya juga nggak bisa batasi. Ketujuh unsur dahana. Dahana itu api, ya. Tahu sifatnya api, ya. Bisa membakar, ya. Nah, ini akan berarti banyak, ya, artinya. Lalu yang kedelapan unsur bumi, ya. Bumi itu mempunyai ketetapan, mempunyai kekuatan. Nah, ini kalau diterjemahkan satu-satu seperti ini, ya. Surya, matahari, maknanya seorang pemimpin hendaknya mampu menumbuhkan, kembangkan daya hidup anak buahnya. Nah. Candra, seorang pemimpin hendaknya mampu memberikan dorongan atau motivasi untuk membangkitkan semangat, ya, anak buahnya, baik dalam suasana suka maupun duka. Kartika, maknanya seorang pemimpin hendaknya menjadi teladan, pedoman untuk berbuat kebaikan, tidak ragu menjalankan keputusan yang telah disepakati.
Itu tadi, Kartika itu kan bintang sebagai penunjuk arah angkasa atau langit, ya. Seorang pemimpin hendaknya mempunyai keluasan batin, ya, dan kemampuan mengendalikan diri yang kuat, adil, tidak pilih kasih, sehingga mampu menampung pendapat anak buah yang bermacam-macam. Ini arti dari matahari, Surya, Condro, Kartika, dan Angkoso. Itu kalau bahasa Jawa seperti itu. Maruta, angin, ya. Seorang pemimpin hendaknya selalu dekat dengan anak buah tanpa membedakan derajat dan martabatnya. Ya, Anda tahu bahwa angin itu bisa menyusup kemana aja, bisa mengetahui keadaan dan keinginan anak buah. Nah, itu harus dipunyai stand of wine, ya. Samudra, laut atau air, ya. Seorang pemimpin hendaknya menempatkan semua orang pada derajat dan martabat yang sama, sehingga dapat berlaku adil, bijaksana, memiliki pandangan yang luas, jauh, dan mendalam, ya. Laut itu kan tidak, samudra itu tidak tahu kedalamannya berapa dan sebagainya, yaitu sedapat mungkin ya mempunyai pandangan yang luas dan mendalam. Dahono atau api ini dimaknai jadi seorang pemimpin hendaknya berwibawa, berani menegakkan kebenaran, tegas, tuntas tanpa pandang bulu, serta berani mengambil resiko terhadap keputusan yang sudah dibuatnya. Nah, itu Dahono. Bumi, tanah atau bumi. Maknanya seorang pemimpin hendaknya berwatak sentosa, teguh, murah hati, suka beramal. Yang murah hatinya itu dianalogkan bumi itu bisa diinjak oleh siapapun, ya. Sentosa, teguh, murah hati, suka beramal, dan seterusnya. Jujur serta realistik. Nah, ini 8 sifat seorang pemimpin yang mengambil makna dari kekuatan alam yang dipunyai, ya. Ini dulu oleh orang-orang dulu ini dipakai, ya, dalam kehidupan keraton, ya. Dan ini juga diadopsi presiden kedua, ya, Pak Harto, ya, itu juga mengadopsi kepemimpinan Hastabrata itu untuk memimpin. Oke, lalu selain itu ada juga hal-hal lain yang perlu diketahui, yaitu asas kepemimpinan. Nah, menurut budaya Jawa, nah, ini ada asas kepemimpinan menurut budaya Jawa. Ya, sebetulnya ini juga tidak jauh dari Hastabrata tadi, tapi Hastabrata kan ajaran kuno, ya, yang diambil dari logi-logi pewayangan, ya. Jadi di situ Hastabrata. Tapi ini asas kepemimpinan menurut budaya Jawa. Ya, ternyata ada fungsinya. Nah, jadi ini kepemimpinan Hastabrata itu akan lebih baik penerapannya jika amalannya itu dilengkapi dengan 11 asas menurut budaya kepemimpinan budaya Jawa. Asas yang pertama itu takwa. Yang kedua engarso sung tulodo, ya, sudah ngerti semua, ya. Lalu yang ketiga ing madya mangun karso, ya. Kemudian yang keempat tutpuri handayani. Ini filosofinya Ki Hajar Dewantara, ya, dipakai untuk pendidikan. Lalu yang kelima waspodo purbo wisesto, ya. Lalu yang keenam ambek parama arto, hambek parama arto, ya. Kemudian yang ketujuh prasojo, yang kedelapan satyo,
yang ke-9 Gemi Nastiti, yang 10 Bloko, lalu yang 11 Legowo. Nah itu ya, jadi ini ya 11 asas kepemimpinan ya menurut budaya Jawa. Nah, dari berbagai sumber ya, dari pendapat para ahli, ada juga ini ya, misalkan menurut Philip Sadler ya, dalam bukunya Kepemimpinan, pemimpin yang baik itu paling tidak berperilaku behaving consistently, being predictable ya, mempunyai sikap yang konsisten ya tentang apa yang harus dilakukan, yang harus direncanakan dan lain sebagainya ya. Lalu persistent in the face or setback. Jadi ini juga harus ingat ya, kalau bahasa Jawa juga apa yang sudah direncanakan itu juga bisa dilakukan ya, tapi juga bisa mengevaluasi, termasuk evaluasi dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, communicating, telling story, but also listening and learning. Nah, jadi seorang pimpinan itu juga harus bisa berkomunikasi dengan baik, ya, bisa menceritakan hal-hal yang baik, tetapi dia juga harus mau mendengar, ya, mau mendengar dari apa yang direkomendasi atau yang diusulkan oleh anak buah, dan juga belajar dari adanya kegiatan yang ada di anak buah. Lalu yang di innovating, ya, jadi mempunyai jiwa-jiwa inovasi yang tinggi. Kemudian solving problem, bisa menyelesaikan permasalahan yang diderita oleh para anak buah atau masalah yang diderita oleh lembaganya itu sendiri. Capable, ya, following through and implementing, jadi mampu untuk mengeksekusi ya apa-apa yang sudah direncanakan dengan baik. Being connected to the group, ya, bisa bisa ikut terlibat dalam grup atau teamwork, working the job, ya, itu istilahnya juga bisa bekerja bersama-sama, atau paling tidak seorang pimpinan harus bisa melakukan pengawasan di dalam pelaksanaan pekerjaannya. Nah, istilahnya di sini working the job. Displaying self confidence, ya, jadi bisa menunjukkan ya konfidensi dirinya sebagai seorang pimpinan, ya. Delegating and empowering, bisa membagi tugas, bisa memberikan kewenangan kepada anak buah berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh anak buah. Jadi mendelegasikan tugas kepada anak buah, ya. Kemudian membangkitkan, memperkuat ya, kemampuan anak buah untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Acting and protector the group, jadi mampu melakukan apa yang direncanakan, tapi juga bisa melindungi ya, teamwork yang sudah dijalankan. Ini menurut Philip Sadler ya, tentang kepemimpinan leadership. Lalu ada Wardiman, bekas menteri pendidikan kita dulu ya, dan seorang tokoh vokasi juga yang membangkitkan jumlah vokasi di Indonesia menjadi kuat dan besar. Itu juga termasuk
Martinus J. Guru. Ada 3 prinsip di sini, the man of idea. Jadi artinya seorang pemimpin harus kaya akan ide konsep yang besar. The man of detail, artinya seorang pemimpin harus mampu menguasai, mengurai sampai detail permasalahan dari ide konsep yang telah dikeluarkan. The man of action, ya, masuk itu the man of action. Artinya seorang pemimpin harus cepat bertindak, melakukan apa yang telah direncanakan dengan detail. Ya, ini apa kepemimpinan. Ya, jadi Anda sudah ngerti tentang apa tadi organisasi dan manajemen, lalu ngerti tentang kepemimpinan. Nah, barangkali dari sini ada yang perlu ditanyakan. Ini 2 materi ya, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan. Nah, silakan itu kalau bisa diterjemahkan dalam istilah Sunda itu Pak Tatang. Kalau di Sunda apa itu kepemimpinan, seperti 11 konsep atau Hasta Brata, ada enggak di sana? Ya, mestinya ada ya, kan di Jawa yang mengenal ya sistem logi, tata logi, pewayangan di sana kan juga ada. Hanya mungkin tidak dikaji, tidak dibiasakan. Ada juga, jadi dulu saya punya mahasiswa juga diklat yang dari Afrika. Saya tanya, ada enggak kepemimpinan yang diadopsi dari kekuatan alam? Ada, tapi di mana? Kalau di Afrika hanya api dan air. Itu dia dipakai juga di sana. Jadi bisa digunakan sebagai filosofi kepemimpinan orang-orang di Afrika. Saya beri Hasta Brata ya seneng itu. Dia sudah lulus, ya sudah kembali ke negaranya. Tapi dia tertarik juga dengan Hasta Brata dan 11 itu tadi asas budaya Jawa. Saya kira kalau itu sama itu. Ya. Hanya nyariosnya aja yang beda ya. Kalau Sunda kan lain itu. Nastiti, Gemi, ya. Gemi, Nastiti, Irit. Nah, itu mungkin bisa dipakai sebagai apa ya istilahnya ya pegangan ya. Besok kalau jadi pemimpin seperti apa ya, ya barangkali sifat-sifat itu bisa digunakan. Itu memang saya kenalkan. Saya enggak terfokus pada teori-teori kepemimpinan yang modern-modern itu. Silakan kalau itu dipelajari sendiri. Tapi ini budaya kita, kultur kita yang perlu kita tahu, ya, perlu kita tahu. Dan ternyata ada manfaatnya, ada unsur-unsur baiknya. Itu. Ada yang perlu ditanyakan? Nanti materi tak kirim. Saya mungkin top. Begini, makasih sebelumnya atas kesempatannya. Berkenaan dengan manajemen dan juga kepemimpinan. Dulu kebetulan saya sempat megang pelatihan di perusahaan Prof di Honda. Nah, memang permasalahannya sih apa yang tadi disampaikan betul mengenai POAC ya istilahnya, planning, organizing, segala macam lah ya. Termasuk kalau di industri itu ada PDCA, Plan Do Check Action, hampir sama. Cuman yang paling penting kadang lebih ke eksekusinya gitu. Pada saat pelaksanaan kan kita punya tim. Tim itu ada yang satu visi, satu misi dengan kita sehingga gampang ngejalaninnya. Ada juga yang timnya itu yang satu itu
agak susah gitu diusir kan. Udah Ya, dikasih contoh, kemudian dikasih reward, bahkan ada punishment. Nah, kadang bagaimana untuk memunculkan motivasi supaya dia itu ikut ke visi yang sudah ditentukan gitu istilahnya. Sama-sama mau jalan ke satu tujuan gitu. ya, ya, ya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Soal Ya, itu tadi gunakanlah Hastobroto itu tadi. Masing-masing itu kan jadi seorang pimpinan itu, saya tadi sudah bilang ya, jangan seneng jabatannya saja, tapi senangilah pekerjaannya. Senangilah pekerjaannya, itu yang penting. Makanya kalau punya anak buah seperti itu, perlu kita gali ya dengan berbagai metode, strategi, pendekatan. Salah satunya tadi kemampuan interpersonal tadi. Nah, itu harus dikuasai. Katakanlah kita antara atasan dengan bawahan, ya. Kadang kita perlu memang berfungsi sebagai atasan. Ya. Tolong ini Pak Widoyo, Pak Widoyo ya, makasih. Ya, suatu saat kita juga perlu ya jadi seorang pimpinan beneran, ya. Tapi suatu saat kita perlu juga bisa menyelami, ya. Artinya misalnya ya sebagai contoh yang paling mudah aja, saya punya anak buah, tetapi kebetulan usianya lebih tua dari saya. Bagaimana saya memimpin dia? Nah itu contohnya. Artinya apa? Kita tahu, ya, kita lebih pinter, kita lebih ngerti masalahnya. Tapi kadang dia karena tuanya itu seolah-olah ngerti segalanya, pengalaman yang dipakai. Nah itu perlu didalami. Artinya begini, kalau istilah Jawanya, kalau kita punya anak buah itu ya diwongke, ya, dimanusiakan, ya. Makanya sekali-sekali kita memang jadi pimpinan beneran, ya, ngasih punishment, ngasih reward. Tapi sekali tempo kita jadi partnernya dia, ya, atau kalau perlu jadi anak buahnya dia. Ya itu kalau istilah Jawanya, orang itu kalau dipangku itu akan nyaman gitu loh. Nah gimana caranya? Seperti itu. Nah itu strategi. Nah strategi tadi itu merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pimpinan, ya. Interpersonalnya itu harus kuat, ya. Ya itu memang butuh waktu Pak Tatang, ya. Itu tidak mudah juga. Tapi gimana caranya supaya dia bisa merubah, ya, perilakunya dan lain sebagainya sehingga menjadi sekata dengan pimpinan untuk mencapai suatu tujuan. Tapi itu memang sifat manusia harus diketahui seperti itu, ya. Maka berlakulah sebagai maruta, sebagai kadang api, ya, sebagai api harus, ya, tapi juga sebagai air kita juga harus bisa menyelami sampai apa atau sebetulnya, ya. Dia banyak Pak seperti itu, ya. Saya punya pengalaman juga, ada yaitu tadi lebih tua, wah dia nggak mau, ya, dikendalikan nggak mau, dia punya ide dan lain sebagainya, tapi pelan-pelan, ya. Kita menyebutnya aja tidak nama langsung atau sebagai pimpinan, tapi kita tuakan, kita hargai, ya, sebagai manusianya. Itu ternyata lama-lama dia berubah, ya. Dia menyadari kesalahannya, oh ternyata seperti itu yang sebenarnya, ya. Jadi dia menganggap saya sebagai anak muda aja sudah jadi pimpinan kayak seperti itu. Nah itu, ya, kalau bahasa Jawanya kalau mureng-mureng ya kemaki, bagusi. Nah kayak gitu itu Pak. Nah itu mungkin bisa, ya, tapi dengan menggunakan berbagai pendekatan, ya. Makanya yang harus dikuasai komunikasi, ya, interpersonalnya, itu harus nampak, ya. Nanti suatu saat, ya, leadernya itu ya didampakkan juga suatu saat. Iya, ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Oke.
Oke, kalau nggak ada, ini kalau lanjut lagi masih. Mungkin saya Bapak. Oh, oke, Pak Widoyo, gimana? Ya, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. sedikit pengalaman mungkin Bapak. Ya betul bahwa saya pernah pada waktu saya menjabat di sebuah sekolahan dulu. Ya. Saya menjadi ketua jurusan atau prodi. Saya juga sama, saya waktu itu masih ya umur muda lah, ibaratnya masih berapa tahun saya ngajar, kemudian anak buah saya sudah banyak kan mendekati pensiun, kelahiran 60-an gitu kan. Itu ya memang sangat ya kita sangat sedikit ngomong juga Bapak. Jadi kalau kita suruh maju itu juga memang agak sulit waktu itu. Cuma kita ambil sisi baiknya Bapak. Jadi pada saat itu kita ambil sisi baiknya, dia kelebihannya itu pasti ada dan banyak juga Bapak. Jadi, betul, ya. Secara teknologi memang iya ada ketinggalan, mungkin secara ini ketinggalan, tapi secara mindset dia punya banyak Bapak. Dia memang sering kita kolaborasikan dengan teman-teman yang muda biasanya biar kita jadi enak gitu Bapak pada waktu itu. Itu di SMK. Kemudian pada saat saya di perusahaan di tahun 2019 saya bergabung di dalam sebuah PT Bapak. Saya punya tim produksi, satu itu juga udah umurnya 60-an. Dia tua. Kemudian dia sekolah di Prancis juga, secara ilmu dia jauh Pak dari saya cuma S1 lah ibaratnya itu, sementara dia sudah lama di bidang riset. Tapi ya memang ada beberapa hal yang memang dia ketinggalan. Tapi ternyata di dalam prosesnya itu ya kalau kita saling ngomongin tadi betul Bapak. Jadi lebih enak. Pada saat itu betul. Lebih enak. Jadi untuk mencapai sebuah kalau kita di tim produksi mencapai sebuah karya atau produk itu lebih enak memang kalau kita menghargai rekan-rekan kita. Jadi kita sistemnya tim Bapak. Tembak bukan saya atasan kita yang pintar, tidak. Jadi memang kita cuma hampir sama kayak tadi Bapak, hampir sama seperti kita sebagai leadernya saja. Jadi akan lebih jalan itu juga lebih enak Bapak. Mungkin itu sebuah pengalaman yang mungkin pernah saya dapatkan Bapak. Gitu. Iya, betul juga Pak. Ya memang seperti itu ya. Jadi kadang kan orang itu ya egonya ada, ya itu perlu diketahui juga. Sebetulnya kan sebagai pimpinan itu sudah bisa melihat dari gerak-geriknya, dari sikap kerjanya, dari kerja timnya, itu sudah ada hal-hal seperti itu. Nah itu kalau perlu didekati, ya, dimanusiakan itu tadi, ya, kemudian diambil, ya. Nah, gunakan itu pendelegasian wewenang itu pada beliaunya itu tentu akan jalan itu, yakin itu, ya. Jadi bisa, ya. Justru ya kita tahu tapi pura-pura nggak tahu lah, gitu aja. Tapi supaya orang itu bisa bermanfaat sepenuhnya dalam mencapai tujuan. Itu memang diperlukan kiat-kiat Pak. Saya bekerja ini kan sudah 44 tahun, ya 45 tahun jalan ini, ya. Jadi mengenal orang-orang seperti ya macam-macam, ya. Tapi saya kan ngerti, tahu tapi pura-pura nggak tahu, ya. Pemimpin tapi kadang-kadang tidak ditunjukkan sifat pimpinannya secara leadership, itu kadang seperti itu. Maka saya ajak untuk sumbang saran, itu bagus akhirnya. Nah itu strategi Pak. Jadi teman-teman yang sudah bekerja itu mungkin makanya saya tadi mengenalkan seperti Hasto Broto, kemudian 11 asas budaya Jawa itu kan penting juga. Karena kita sebagai pimpinan itu harus bisa ditulodo, harus bisa dianut, harus bisa diikuti oleh para anak buah kita. Jadi ukurannya kan kalau anak buah itu bisa mampu, ya,
produktivitas tinggi, ya bisa bekerja dengan aman, ya dan lain sebagainya, itu kan berarti itu menunjukkan duplikasi pimpinannya secara enggak langsung itu. Ada lagi? Ya, ini mau ditambah satu materi atau lain waktu? Ini 2 materi sudah saya berikan. Gimana? Saya manut teman-teman. Kalau sudah diakhiri ya kita akhiri dulu, besok disambung lagi. Itu aja ya. Santai, tetapi juga apa ya, bisa kita endapkan sebagai ya bekal lah, katakanlah ya, yang hanya sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua ya, harapan saya seperti itu. Baik, kalau nggak ada apa yang perlu ditanyakan lagi, nanti saya akan ngirim buku ini tentang apa ya, tentang leadership ini. Kemudian ada juga, kita kan belum mid semester ya. Ya, nanti sebagai tugas ya, sebagai tugas midnya silahkan tak beri jurnal. Ya, ini kalau komplit kan ber-7 atau ber-9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ya. 9. Nanti tak kirimi di Google Class, yaitu silahkan diresume jurnal itu apa, maknanya jurnal itu ya. Itu terkait dengan ya diklat vokasional semua ya. Hanya itu jurnal-jurnalnya orang-orang luar negeri ya, yang mencandra tentang diklat vokasional. Nah, itu silahkan difahami ya. Syukur itu nanti bisa berguna, dipakai untuk bekal untuk penulisan tesis barangkali ya, nanti akan bermanfaat. Baik, saya kira itu nanti ya sebagai pengganti Meet itu saya beri jurnal, nanti silahkan milih sendiri-sendiri, diatur sendiri, atau tak kasih 9 atau tak kasih 11, nanti dipilih sendiri dari 9. Gitu ya. Ya Pak. Baik, kita akhiri dengan berdoa dipersilahkan. Terima kasih, selesai ya. Selamat sore, selamat beristirahat bagi yang pekerja ini, Pak Widoyo, Pak Tatang. Terima kasih Pak. Kalau lainnya masih nom nih ya. Ya, ini masih fresh graduate nih. Yang tua mungkin saya sama Mas Wid, Pak. Ayo, ini Pak Widoyo sama Pak Tatang ini silahkan itu diteladani itu sebagai pekerja ya. Baik Pak, makasih. Baik, izin live, nanti materi tak kirimkan. Oke. Ya Bapak. Siap. Kalau masih mau lanjut silahkan. Oke. Baik, Prof. Teman-teman bahas itu SSCNC sama CAD. Jam 8 nanti ya Pak Tatang ya. Jam 8 Saya ya. buka kelasnya. Siap. Oke. Mas Jonya udah bisa ya? Mas siapa? Jokepe. Mas. Oh, Pak Zul Pak udah. Jokepe-nya udah bisa. Pak Zul sebenarnya juga masih tahap ini sih Pak, masih tahap belajar juga. Kita belajar bareng-bareng. Mas Tias juga mungkin sepertinya sama seperti Nah, nanti sama Mas Tias Pak aja. Zul. Iya, gitu. Saya Mas Tias, izin ya. Pak, saya. Iya, Saya maaf, izin. Mas Tias, Nggak bisa ada nanti. pengajian. Ada pengajian. Oh, ya. nggak kecil. Nggak enak nggak ada. Oke. Ada doa bersama nanti. Siap. Ya, paling Pak Zul aja nanti. Oke, ya. Gitu aja ya. Pamit Oke, siap. dulu Pak nih Tatang. semuanya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin lagi. Ya.